Yo halo, kali ini ada handphone BlackBerry pertama yang menggunakan layar sentuh, yaitu BlackBerry Storm. Handphone ini sebenarnya cukup legend, karena selain jadi handphone pertama BlackBerry yang tanpa keypad QWERTY, handphone ini juga banyak menuai kontroversi, karena ada teknologi baru yang diperkenalkan waktu itu. By the way, ini saya dapat unit yang katanya masih baru, dengan harga yang murah banget. Saya beli lewat shopping, itu cuma 50 ribuan aja. Tapi kalau dilihat-lihat, kayaknya stok lama gitu ya. Oke, daripada makin penasaran, gak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada baterainya tipe DX1 dengan kapasitas 1400 mAh. Ini kalau dilihat-lihat ada kotor-kotor gitu, penyok-penyok, dan agak hamil juga ya. Waduh. Lanjut perintilan lainnya. Ada kabel data yang masih micro USB. Terus dapat earphone yang modelnya kayak gini. Biasanya lumayan bagus nih earphone BB. Ini ada kotak lagi yang isinya itu ada charger atau adaptor yang udah nyambung sama kabelnya. Outputnya ini 5 volt 0,75 ampere dengan colokan yang gepeng gini ya. Tapi ada colokan lainnya nih yang bisa diganti-ganti gitu. Ada yang kaki 3 kayak gini sama yang biasa di Indonesia. Jadi bisa disesuaikan ya. Lanjut, ada buku panduannya yang berbahasa Indonesia. Terus dapat disk BlackBerry User Tools. Ini kayak buat instalasi software atau driver untuk PC gitu ya. Dan ini dapat lagi buku panduannya, tapi kayaknya yang ini lebih lengkapnya gitu. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari BlackBerry Storm yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi penampakannya itu kayak gini. Waduh, kok agak memprihatinkan ya? Kayak banyak totol-totolnya gitu. Ini jamur apa ya? Soalnya bahannya ini kan ada campuran karetnya gitu. Dan ini juga barang lama, mungkin lembab juga pas ditaruhnya. Coba dilap-lap dulu kali ya. Ada plastiknya nih, dikletek aja. Nah, ini udah dibersihin, agak mendingan lah ya. Di bagian depannya ini ada layar 3,25 inch. Terus atasnya ada tulisan BlackBerry, earpiece, sensor, dan lampu indikator. Kalau di bawahnya ada 4 tombol fisik, yaitu call, menu, escape, dan end call. Sama ada tulisan Vodafone. Ini kan nama perusahaan telekomunikasi dari luar ya. Untuk bagian sisi kanannya, ada lubang jack audio, tombol pengatur volume, dan shutter kamera. Di sisi bawahnya ada mikrofon, di sisi kirinya ada lubang micro USB sama tombol assistant atau voice dial. Di sisi atasnya ini ada tombol lock dan mute, yang ngelengkung gitu ya, unik. Untuk bagian belakangnya kayak gini, ada kamera 3,2 megapiksel autofocus, ada lampu flash, logo BlackBerry, tulisan Verizon, dan lubang speakernya. Duh, sebenarnya nggak enak banget ya ngelihatnya, ada totol-totol gini. Mungkin emang saking lamanya ya ini barang, dihilanginnya juga susah nih. Ya udahlah. Coba buka back covernya. Di sini ada slot buat mini SIM, ini buat micro SD, dan ini ada keterangannya, BlackBerry 9500. Oke, coba pasang baterainya, dan coba dinyalain. Langsung nyala. Waduh, tapi ini malah muncul logo baterai silang gitu ya. Tapi coba dicas dulu deh. Nah, jadi ini sebenarnya udah dicas lama, tapi tetap aja cuma muncul logo baterai silang kayak gini. Ini tuh biasanya karena baterainya yang bermasalah, udah lama kosong gitulah, dan harus dipancing dulu. Ini saya coba pakai alat yang biasanya disebut casan kodok ya, dan hasilnya bisa. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari BlackBerry Storm. Coba cek ke option. Nah, jadi ini tuh BlackBerry tipe 9500, berjalan dengan BlackBerry OS v5.0.0.841. Untuk memori aplikasi atau mungkin RAM-nya bebas sekitar 30 MB. Sedangkan untuk internalnya ini total yang bisa dipakai sekitar 879 MB dan sisanya masih 878 MB. Untuk menunya ini masih ala-ala BlackBerry, tapi emang pakai icon yang lebih gede-gede. Terus orientasi defaultnya portrait. Ya, ini masih cukup simple sih sebenarnya. Terus aplikasi bawaannya ada dari si Vodafone-nya ini, atau ada juga dari pihak ketiga, kayak game-game demonya ini. Ntar dicoba ya. Tapi sebelum itu, coba dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya.
Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari BlackBerry Storm 9500. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Seperti yang udah saya bilang di awal, BlackBerry Storm ini merupakan handphone BlackBerry pertama yang menggunakan touchscreen dan hampir aktivitas navigasinya pakai sentuhan. Beda sama handphone BlackBerry tipe lainnya yang mengandalkan tombol atau keypad QWERTY fisik yang menjadi ciri khas dari BlackBerry itu sendiri. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2008. Kalau di Indonesia dijual sekitar 5-7 jutaan rupiah di tahun 2009. Dari infonya, handphone ini tuh disiapkan sebagai pesaingnya iPhone yang waktu itu memang baru-baru rilis. Jadi pihak BlackBerry nggak mau kalah saing tuh sama iPhone yang udah pakai touchscreen secara keseluruhan. Makanya dibuatlah BlackBerry Storm ini. Ada teknologi baru juga nih yang dihadirkan di handphone ini, misalnya Surprise. Jadi layar sentuh yang ada di handphone ini punya efek membal atau haptik. Efek membal itu ngebuat layar sentuh di handphone ini bisa ditekan kayak tombol biasa. Bukan cuma disentuh ya, jadi bisa bayangin mirip kayak touchpad di laptop yang bisa disentuh dan bisa ditekan gitu untuk klik atau milihnya. Teknologi Surprise ini tuh dihadirkan biar pengguna handphone yang biasa pakai tombol bisa lebih mudah beradaptasi sama sentuhan layar. Jadi masih ada kerasa kayak mencet tombolnya gitulah. Pokoknya sensasinya emang agak beda ya dari kebanyakan handphone touchscreen yang ada, mau itu yang resistif maupun kapasitif. Jadi punya nilai tersendiri lah. Tapi yang namanya produk generasi awal ada aja kurangnya. Karena dari infonya, banyak unit yang mengalami masalah pada layar sentuh Surprise-nya itu. Bahkan perusahaan operator yang bekerja sama sampai minta ganti rugi karena saking banyaknya unit yang bermasalah. Selain itu memang banyak kritikan pada teknologinya itu. Misalnya malah jadi kayak susah buat dipakai, sampai jadi hambatan buat ngetik cepat. Emang kalau saya coba pun kadang kayak ngaco gitu ya titiknya, atau kurang presisi, lari-larian gitulah. Kesannya malah jadi kayak teknologi jadul kalau dibandingkan touchscreen-nya iPhone di zamannya. Dan hasilnya memang BlackBerry Storm ini gagal. Jangankan bersaing sama iPhone, untuk penggemarnya aja ini kurang begitu berhasil memikat. Masih lebih banyak yang milih tipe Candy Bar yang punya keypad QWERTY. Pada dasarnya, emang BlackBerry Storm ini nggak beda jauh sama tipe BlackBerry yang lain. Masih ngunggulin fitur produktivitas, kayak buat edit-edit dokumen, browsing, perpesanan macam email, sampai instant messaging macam BBM atau BlackBerry Messenger. Tapi dengan interaksi yang tentunya lewat layar sentuh. Terus karena didukung layar yang cukup besar dibanding BlackBerry yang lain, handphone ini juga diunggulkan pada fitur multimedianya. By the way, kualitas speakernya lumayan juga nih. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset Qualcomm MSM 7600 dengan kecepatan 528 MHz, RAM-nya 128 MB, internal 1 GB, layarnya 3,25 inch LCD, baterainya 1400 mAh, dan menggunakan BlackBerry OS 5. Dari segi performanya memang nggak begitu spesial ya, bahkan dibanding sama tipe BlackBerry yang lain. Di handphone ini juga masih support Java untuk install aplikasi pihak ketiga gitu. Nah, karena support Java, handphone ini juga bisa buat main beberapa game, tapi yang support layar sentuh pastinya. Cuma jadinya emang kurang nyaman ya, soalnya teknologi Surprise ini kurang enak kalau buat ngegame. By the way, ini dari bawaannya udah dikasih beberapa game, tapi cuma demo atau trial aja. Dari segi konektivitasnya, handphone ini memang udah 3G. Dulu udah lumayan ya buat berselancar di dunia maya. Tapi sayangnya, handphone ini nggak punya Wi-Fi. Jadi ya cuma mengandalkan paket data dari jaringan operatornya.
Wah, jadi inget dulu paket-paket internet BlackBerry itu macem-macem ya. Ada yang full service, ada yang cuma BBM-nya aja. Pokoknya dulu tuh nggak sebebas sekarang lah. Nah, terus karena unit saya ini SIM lock Vodafone, jadi nggak bisa juga dipakein kartu SIM lain. Sinyalnya nggak bakal keluar. Ini tuh bukan karena handphonenya masih 3G atau bukan karena jaringan 3G-nya udah nggak ada ya. Kalau nggak bermasalah mah sinyalnya itu bakal tetap keluar, otomatis pakai jaringan 2G-nya. Ya udah deh, ini nggak bisa pakai kartu SIM, nggak ada wifi-nya juga. Nih handphone jadi pajangan aja lah. Pada dasarnya BlackBerry itu bagus. Mereka coba untuk berinovasi dan bersaing dengan pasar baru, di mana smartphone lebih mengandalkan touchscreen. Tapi sayangnya, waktu itu kayak terburu-buru dan nggak sematang kompetitornya. Dampaknya malah jadi awal sebuah kegagalan besar bagi BlackBerry. Bahkan ketika BlackBerry Storm ini muncul penerusnya dengan beberapa perbaikan, tetap aja penjualannya masih nggak begitu signifikan. Mungkin juga karena orang-orang masih suka dan lebih percaya sama produk BlackBerry dengan keypad fisiknya dibandingkan sama yang touchscreen. Dan ya kompetitor jauh lebih siap juga. By the way, kalian ada yang pernah pakai seri BlackBerry touchscreen? Coba bagi-bagi ceritanya di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone touchscreen pertama dari BlackBerry yang mengalami kegagalan, yaitu BlackBerry Storm. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.